Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara berada dalam keadaan sehat. Firman Tuhan dari kitab pertama Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Saya akan baca ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini saya beri judul Jangan Menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan dan masalah, tidak sedikit orang yang menyerah dan mundur sehingga mengkhawatirkan, meragukan kuasa yang diandalkan, yang dianut, yang dipercayai sebelumnya. Sebagaimana yang dialami dalam kisah Israel yang oleh Rasul Paulus menyebutnya nenek moyang Israel, yang ketika berada dalam pergumulan, dalam masalah, mereka mundur, mereka menyerah untuk terus mengandalkan Tuhan sehingga mereka melakukan kejahatan-kejahatan, menyembah berhala, percabulan. Mereka mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Alhasil dari semuanya itu adalah malapetaka. Ketika mereka melakukan percabulan, tidak sedikit yang meninggal, 23.000 meninggal. Ketika mereka mencobai Tuhan Allah, mereka dipatuk ular, dan ketika bersungut-sungut, mereka dihampiri oleh malaikat maut. Karena itu oleh Rasul Paulus diingatkan kepada umat yang ada di Korintus, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan apapun pencobaan yang kamu alami. Jangan pernah menyerah dan meninggalkan Tuhan yang kamu sembah di dalam Yesus Kristus. Karena pencobaan-pencobaan itu tidak diberikan Tuhan melampaui kekuatan manusia. Bahkan Allah memberi jalan keluar dari setiap pencobaan yang membuat kita itu semakin dewasa, semakin bijaksana, dan tentunya kita semakin dekat kepada Tuhan. Setiap orang punya pengalaman-pengalaman hidup yang tidak sedikit masalahnya, tidak sedikit penderitaan, tidak sedikit pencobaan. Dan pada akhirnya mereka yang tetap setia kepada Tuhan, mereka mendapat jalan keluar. Tetapi mereka yang meninggalkan Tuhan di dalam Kristus, mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan yang pada akhirnya binasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sekalipun pencobaan-pencobaan yang kamu alami dalam hidup ini begitu banyak, sekali lagi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Karena itu jangan pernah menyerah untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Dia, apalagi harus menyembah berhala-berhala. Tuhan Yesus menolong kita semua, memberkati kita, melepaskan dan memberi jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Amin. Mari berdoa.
Syukur atas firman-Mu Tuhan yang terus menguatkan kami untuk tetap setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan tidak akan pernah menyerah dalam setiap pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan hidup. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat dan jemaat. Tuhan berkati dalam keberadaan mereka, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rencana, dalam pendidikan, terlebih yang mempersiapkan ujian akhir dan juga ujian kenaikan kelas, ujian skripsi, ataupun ujian lain sehubungan dengan kualitas pendidikan yang mereka sedang geluti. Engkau menolong seluruh jemaat dan sahabat dalam setiap rencana yang berkenan kepada Tuhan. Dan memohon Tuhan berkati seluruh kegiatan pelayanan sepanjang hari ini. Biarlah semua itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami, mamanya Juan di sektor 2, yang hari ini akan menjalani operasi sesar. Tuhan, mohon pertolongan-Mu dan tangan-Mu yang tidak kelihatan turut bekerja bersama para medis, sehingga kelak Ahmad Juan boleh melahirkan dengan selamat melalui operasi sesar. Engkau menolong Ibu Yuni, istri dari Bapak Julianus Sumule yang dirawat di Rumah Sakit Kristelina. Tuhan memberkati dan tolong pulihkan. Juga Oki Kurniawan di Rumah Sakit Primaya, kami berdoa mohon belas kasih Tuhan agar juga sembuh. Seluruh sahabat dan jemaat yang lemah, kuatkan. Dan dalam proses pemulihan, Tuhan, Engkau menolong, memulihkan. Untuk sahabat Bapak Yohanes Paembonan yang tengah siapkan diri untuk menjalani operasi bypass karena penyumbatan di 2 titik pembuluh darahnya, mohon Tuhan berkati agar boleh menjalani operasi dalam waktu dekat, terlebih ketika anak-anaknya tengah berkumpul, dan Tuhan menolong guna kesembuhannya. Lindungi dan tuntun kami sepanjang hari ini Tuhan, agar kami terus menikmati hari-hari hidup kami selalu ditemani dan disertai oleh Tuhan sendiri. Engkau Tuhan terus meningkatkan daya tahan tubuh kami, agar kami tetap sehat, menggerakkan kami untuk mengikuti program pemerintah, yaitu vaksinasi, sehingga kekebalan tubuh kami semakin kuat dan dapat siap menghadapi pandemi ini sampai dinyatakan endemi. Tuhan, mohon berkat-Mu bagi setiap kami yang mengikuti renungan dan doa ini, sehingga kami yang setia selalu diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, apalagi mau meninggalkan Tuhan di saat dalam pergumulan. Tuhan Yesus sayang kita semua.